Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, MM. Wali Kota Malang buka pelatihan desain grafis di Hotel Ijen Suites. Kota Malang Kimrodowo, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, MM, Wali Kota Malang membuka pelatihan desain grafis yang digelar oleh Diskominfo Kota Malang di Hotel Ijen Suites. Rabu 22-23 Oktober 2025. Yang menarik, pelatihan ini diikuti oleh kelompok disabilitas, UMKM, mahasiswa, dan kelompok informasi masyarakat, KIM, se-Kota Malang. Total peserta 299 orang. Pelatihan ini dibagi 2 batch. Muhammad Nurwidianto, S.Sos Kadiskominfo. Kota Malang menyampaikan laporan kegiatan pelatihan desain grafis kepada Wali Kota Malang yang diikuti. Antusiasme para peserta. KW Dik WD. Kimrodowo melaporkan. Malang, 22 Oktober 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Bapak Matur Jusana, berkenan untuk membersamai kegiatan di pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau mulai dari pagi hingga hari ini sangat padat masuk menerima kunjungan dari Kota Malang. Ini menggambarkan bahwa Kota Malang semakin di sini semakin boys. Tepuk tangan untuk Bapak. Yang kami hormati narasumber pelatihan desain grafis, salam kenal juga kepada Pak Haryogi, konten kreator kita yang bisa memberikan warna bagi Kota Malang. Matur atas sidang-sidangnya. Dan tentu yang kami hormati sekaligus kami banggakan Pak Kadif KMB beserta jajaran dan keluarga besar Kota Malang, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan, dan tentunya Bapak dengan bangga ada bersama kami teman-teman sahabat-sahabat kami berada. Ini juga bagian dari komitmen yang ditekankan, dibesarkan oleh Bapak Wali Kota bahwa kebijakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para daerah Kota Malang semakin kesini harus bersifat inklusif, memberikan layanan untuk semua orang tanpa pandang bulu. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, atas ridho dan inayahnya pada kesempatan yang baik ini kita semua dapat hadir, dapat bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tiada terlupa mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak Wali Kota yang kami hormati, izinkan Bapak kami laporkan bahwa kegiatan pelatihan desain grafis pada hari ini merupakan sesi pertama Bapak, bahwa pelatihan ini digelar dalam 2 sesi atau batch 1 dan batch 2 dengan total peserta Bapak untuk 2 hari kegiatan ini sebanyak 299. Di hari pertama ini 150, di hari kedua ada 149.
di mana kegiatan ini merupakan bagian dari proses menangkap aspirasi yang muncul dari mekanisme musrenbang, baik itu masyarakat pembangunan maupun musrenbang tematik, dan juga dari proses mekanisme mungkin yang dalam hal ini melalui Ibu Ketua Bapak Bu Nia sama Bapak Wakil Ketua dari Farinsa. Ini menggambarkan bahwa ada satu pemikiran yang kuat dari tentunya dari Bapak Ibu beserta kegiatan menangkap sebuah potensi kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang pada khususnya berkaitan dengan ekonomi kreatif. Karena bicara desain grafis ini sangat lekat kaitannya dengan bicara EKA. Yang itu kemarin Bapak Ibu sekalian juga menjadi bagian yang mengantarkan pemerintah Kota Malang di bawah Bapak Wali Kota sehingga juga mendapat penghargaan secara nasional pada waktu itu. Dengan tajuknya dalam rangka menguatkan satu sebagai kota kreatif ini adalah Kamis Voice dan Voice berkelas. Jadi backgroundnya Kamis Voice itu Bapak hadir untuk bagaimana mengenalkan, menguatkan ragam ekonomi politik di Indonesia. Hal yang lain yang makin menguatkan dari kegiatan budaya ini Bapak Wali Kota bahwa berdasarkan data yang kami coba kulik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta hasil riset IAKOSTER Indonesia di tahun 2024, lebih dari 70% pelaku UMKM di Indonesia ini mengakui bahwa desain visual itu mampu meningkatkan branding, mampu meningkatkan kepercayaan, bahkan mampu meningkatkan minat beli dari konsumen. Ini juga dikuatkan pula oleh laporan dari Canva for Business di tahun 2023 yang mencatat penggunaan desain grafis yang konsisten dapat meningkatkan omset hingga 30%. Ini makin menguatkan betapa pentingnya kegiatan pelatihan desain grafis ini. Tentu di tengah-tengah semaraknya dunia sosial media, besar harapan kami Bapak, kegiatan ini tidak hanya sebatas kemampuan bagaimana, kemampuan dasar bagaimana desain, tapi juga menangkap nilai-nilai berkaitan dari desain grafis ini dikaitkan dengan sosial media. Artinya yang kita gapai tidak semata viralitinya. Kalau bicara hanya mengejar virality, bisa jadi nilai-nilai timur, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebangsaan bisa jadi agak terabaikan. Maka saran kami kepada narasumber, hal ini juga dapat menjadi bagian yang disampaikan menjadi sebuah dialektika bersama, sehingga sosial media, dunia desain grafis pun memiliki makna yang kuat bukan. Wali Kota, kegiatan ini sebenarnya dibebankan kepada APBD Kota Malang melalui DPA Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kota pada kegiatan diseminasi informasi. Dan izin Bapak, dari sepintas yang kami tadi coba lewati
hadirin yang ikut hadir. Nampaknya beberapa itu ya sudah expert loh Pak, expert banget ini. Sudah ada yang sudah terjun di dunia media, di dunia desain grafis. Jadi moga-moga meskipun ini menjadi perhatian yang mungkin memang belum tahu hasil tadi, moga-moga ada progresnya ya. Harapan kami dalam sedang ada progresnya sehingga kita bisa mengukur sesungguhnya di tahapan mana peserta itu. Dari evaluasi kegiatan musda dan mobil selama ini, itu yang menjadi catatan Bapak. Karena memang belum disertai. Dilihat dari mana peserta ini. Itu yang pada akhirnya nanti di tahun berikutnya kita tahu, kita letakkan pada dasar intermediate atau seperti apa. Nah ini yang bagian yang nanti coba Pak Kabit dari Brentas itu prosesnya seperti apa, bagian evaluasi agar ke depan kegiatan-kegiatan ini menjadi semakin bermakna dan tentunya berdampak dan pada akhirnya mampu membawa Kota Malang semakin pois berkelas. Bapak Wali Kota dan hadirin yang kami hormati, itu beberapa hal yang dapat kami laporkan. Tentu atas nama penyelenggara kegiatan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pada hari ini ada hal mungkin yang kurang berkenan. Semoga atas ridho ilahi Rabbi segala niat dan langkah kita mampu memberikan kemanfaatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apakah dengan kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci dalam digital yang inklusif, produktif, kreatif di Kota Malang yang smart city dan tadi disampaikan juga oleh bahwa hal seperti ini tidak hanya menjadikan masyarakat yang sadar dan paham terkait negara digital, termasuk dalam konteks Indonesia. Jadi kreatif berarti ada satu upaya atau amal yang dilakukan di beberapa sekali yang akan bisa menghasilkan satu kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah informasi. Nah itulah maka mengalalkan kegiatan ini karena juga pimpinan dari Bapak dan Bapak seperti ini. Tentunya aktifan dari komunitas karena banyak hal yang sudah dilakukan sebagai masyarakat. Sebenarnya manusia pemahaman yang tidak hanya dilakukan oleh kita, ya, di sektor apresiasi, nah kita yang istimewa ini, keinginan dan kesadaran mereka lalu kita apresiasi, perlawanan karena kalau lembaga suatu yang usia kita bisa bergerak saya bergerak simulasinya ya ada media dari dan lain-lain ya jadi semua juga teraplikasi. Jadi keinginan itu tidak ada usia kami dari siswa pada saat ini semua bisa kecil saja ini umur 3 tahun bahkan bisa jika itu memilih macam kalau yang tidak naik bisa sedikit terlalu saja sudah ada pelarangan ya dari usia berapa yang boleh dari inilah nilai bakat itu berarti sudah ada hal yang harus alhamdulillah dengan pelatihan saya berarti salah satu bagian di era digital ini yang menjadi kita ada peluang. Desain grafis ini memang salah satu pilihan kami sampai masyarakat yang memberikan acara tadi. Desain grafis ini adalah satu langkah kegiatan yang dilakukan. Mungkin ada dengan desain saja sudah berbeda
yang sudah ada cerita. Ada satu guru sudah bercerita. Cerita itu sangat panjang sekali. Ini yang harus ramai di tempat sekalian yang istilahnya. Karena untuk yang membagikan tidak mudah. Ya. Dengan satu logo misalnya, kalian logo di sini, logo di sekolah itu ini dari kita bisa bercerita bahwa dengan logo ini ada apa? Mungkin kalau dari negara yang sekalian, satu jaringan ya, ada gelombang atau apa yang memberikan satu gambaran bahwa ada satu kota yang satu jaringan yang akan bisa dimanfaatkan oleh warga-warga yang menjadi fungsi dan fungsi dari dan itu memang tidak hanya tetap dilakukan dengan itu tidak tetapi sudah dilakukan dari belajar juga hal dan perlakuan itu memberikan sama pada saat kita kemarin di tahun 2011 ya Pak Kaji sudah membanggakan kan kayaknya kita melihat bahwa jaga kita akan menjadi solusi. Kita akan juga melihat dalam tubuh tersebut bahwa kita akan dipilih tahu. Ya bila kemudian kami buat dan lain-lain dan sudah bersatu. Ini makna dan harapan dan keinginan yang kita lakukan dalam waktu ini. Bapak sekarang saya hormati, desain grafis sudah hanya berbicara tentang estetika, tetapi juga tentang bagaimana pesan apa disampaikan. Secara estetik juga visual yang kuat dan bermakna ketika berdasarkan harus informasi. Visual yang menarik mampu menjadi jembatan komunikasi antara ide dan audiens yang tepat. Dan berbagai upaya dalam meningkatkan daya kreasi bagi sebuah komunikasi visual yang bisa bagus harus dapat dikuasai. Hal ini menuntut setiap pelaku ide kreatif termasuk seseorang desainer yang tidak cukup hanya menguasai teknik, tetapi juga harus memiliki kemampuan ide kreatif, adaptif dan visioner untuk mampu menjawab zaman yang terus berubah agar siap agar tetap relevan. Oleh karenanya, pelatihan ini saya berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, tapi juga memberikan inspirasi dan semangat untuk karya. Jadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk menggali potensi diri, memperluas wawasan, dan membangun jejaring yang produktif antar pelaku kreatif malam. Dengan demikian akan meraih talenta sudah unggul yang mampu membantu pertama sebagai kota kreatif sekaligus berbagi visi kita bersama menuju malam poetik. Sekaligus menginformasikan kepada saudara sekalian dan saudara-saudara bahwa Kota Malang insya Allah di awal November ini akan berubah rumah dan ICCR Indonesia Creative Center Festival yang diinisiasi oleh Indonesia Creative Betul Fusion ya, jadi ICCR ya, jadi di situ menjadi Kota Malang ini kita yang berkreasi dan ini nanti akan ditunjukkan Kota Malang menjadi kota yang kreatif ya, salah satunya mereka dituntut oleh karena di digital karena nanti akan menggunakan kreatif akan dari komoditi akan datang juga ada UMKM yang di bulan November Salon nanti bulan 9 saja kita punya sisi yang nanti akan menjadi salah satu tempat untuk menampung ide kreatif dari masyarakat. Dari beberapa sektor kreatif yang ada di sana yang nanti akan salah satunya dari desain grafis ini bisa memberikan satu langkah untuk kreativitas bagi bangsa. Bapak sekalian, sebelum saya tutup, saya ini
ada kuis yang nanti akan mendapatkan serta mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu Pahit tanggal 22 Oktober 2025, pelatihan desain grafis tahap 1 secara resmi saya nyatakan buka dan dimulai kerja. Sebelum saya akhiri, saya akan bacakan pantun. Nanti kalau jawabnya apa? Oh iya. Memakai kebaya pembelian si tuan. Disampir selendang, rambutnya disambel. Melalui pelatihan desain grafis tingkatkan kemampuan. Jadilah talenta digital yang berkualitas dan unggul. Ya, terima kasih sudah sukses. Kami akhiri. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya salam kebajikan. Kota Malang. Kota Malang. Kota Malang. Mohon berkenan untuk seluruh penerima kuis berproses tadi untuk bisa maju ke depan akan langsung diserahkan hadiah oleh Bapak Wali Kota Malang. Memanggil untuk kelima pemenang kuis tadi untuk